Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Aulia Rahmi, NIM 2001-02-2039. Saya akan membacakan UAS 1 tentang pemadatan. Soalnya, gambarkan grafik pemadatan, tentukan berat isi kering maksimum, dan berikan kesimpulan. Hubungan kadar air dan berat isi kering. Seperti tabel berikut. Penyelesaiannya, penentuan kadar air. Rumusnya W sama dengan W2 dikurang W3 per W3 dikurang W1 dikali 100%. Ada 6 contoh, masing-masing contoh mempunyai 3 sampel dan memiliki rata-rata. Contoh yang pertama yaitu 26,56%, contoh yang kedua yaitu 29,30%, rata-rata contoh ketiga yaitu 32,65%, rata-rata contoh yang keempat yaitu 36,08%, contoh yang kelima 38,30%, contoh yang keenam yaitu 42,09%. Selanjutnya, pengujian pemadatan. Volume cetakan yang didapat D sama dengan 15,2 cm, R sama dengan 7,6 cm, T sama dengan 17,8 cm. Didapat volumenya sama dengan V dikali R kuadrat dikali T, yaitu didapat hasil 3228,32 cm. Selanjutnya, berat tanah. Mempunyai 6 sampel. Sampel yang pertama yaitu 46 70 gram, 5770 gram, 6100 gram, 6050 gram, 5810 gram, dan 5570 gram. Selanjutnya, mencari berat isi basah. Gamma basah sama dengan berat tanah per volume cetakan. Gamma pertama dapat 1,446 gram per cm. Gamma yang kedua dapat 1,787 gram per cm. Gamma yang ketiga yaitu 1,889 gram per cm. Yang keempat 1,874, yang kelima 1,800, yang keenam 1,725. Selanjutnya, berat isi kering yaitu gamma basah per 1 ditambah W. Hasil yang pertama 1,142 gram per cm, yang kedua 1,382 gram per cm, yang ketiga 1,424 gram per cm, yang keempat 1,377 gram per cm, yang kelima 1,302 gram per cm kubik, yang keenam 1,214 gram per cm kubik. Selanjutnya yaitu grafiknya. Didapat berat isi kering maksimum yaitu 1,424 gram per cm kubik dan kadar airnya sama dengan 32,65 gram persen. Kesimpulannya, berat isi kering maksimal berada pada kadar air 32,65%. Maka kadar air yang 32,65% itu merupakan jumlah kadar air yang optimum. Selanjutnya, percobaan tes CBR di laboratorium, yaitu ini adalah tabel berikut, yaitu pada beban terdapat angka terakhir yaitu nomor BP. Didapatkan CBR penetrasi 0,1 sama dengan 649 per 3000 dikali 100% sama dengan 21,63%. CBR penetrasi 0,2 sama dengan 1019 per 4500 dikali 100% didapat 22,64%. Selanjutnya, mencari metode Sencon 1. Yang dicari yaitu kadar air, berat isi tanah kering, derajat kepadatan di lapangan. Didapatkan hasil dari kadar air sama dengan 34,33. Berat isi tanah kering 1,6901 dan derajat kepadatan
111/17%. Dan didapat. Berikut adalah hasil analisa saringan. Ini adalah tabel analisa saringan. Klarifikasikan dengan metode USCS dan AASTO. Jawabannya, jenis A yang pertama berdasarkan AASTO, yaitu melewati ayakan nomor 200 sama dengan 30, maka bahan butir kasar, bahan cair sama dengan 28, PL sama dengan NP, indeks plastis LL dikurang PL sama dengan 28 dikurang NP sama dengan 28. Kesimpulannya, A dikurang 2 dikurang 6, kerikil atau pasir, lanavan atau lempengan. Ini adalah tabelnya. Berdasarkan USCS, yaitu lebih dari setengah tidak melewati saringan nomor 200, lebih dari setengah melewati saringan nomor 4, yaitu sebanyak 98. Kesimpulannya, SM atau SC, pasir campur lanau, pasir lempungan, pasir campur lempung. Jenis B berdasarkan AASTO, melewati ayakan nomor 200 sama dengan 20, PL sama dengan NP, IP melewati ayakan nomor 40 sama dengan 28, melewati ayakan nomor 10 sama dengan 86. Kesimpulan, A kurang 1 kurang B, yaitu fragmen, batuan kerikil, dan pasir. Berikut tabelnya. Jenis B berdasarkan AASTO, melewati ayakan nomor 200 sama dengan 20, IL kosong, PL sama dengan NP, IP sama dengan 0. Melewati ayakan nomor 40 sama dengan 28, melewati ayakan nomor 10 sama dengan 86. Kesimpulan, A strip B strip A strip 1 strip B, fragmen, batuan kerikil, dan pasir. Berikut tabelnya. Berdasarkan USCS, melewati ayakan nomor 200 sama dengan 20, melewati ayakan nomor 4 sama dengan 98. Kesimpulan, SW atau SP, balik atau buruk, bergradasi baik atau buruk, tanpa atau dengan sedikit bahan halus. Jenis C berdasarkan AASTO, melewati ayakan nomor 200 sama dengan 10, batas cair kosong, PL sama dengan MP, IP sama dengan 0. Melewati ayakan nomor 40 sama dengan 38, melewati ayakan nomor 10 sama dengan 49. Kesimpulan, A strip 1 strip B, fragmen, batuan kerikil, dan pasir. Berikut tabelnya. Berdasarkan USCS, melewati ayakan nomor 200 sama dengan 10, melewati ayakan nomor 4 sama dengan 100. Kesimpulan, SW atau SP, butir kerikil, bergradasi baik atau buruk, tanpa atau dengan sedikit bahan halus. Jenis D berdasarkan AASTO, melewati ayakan nomor 200 sama dengan 77, LL sama dengan 63, PL sama dengan NP, IP sama dengan LL dikurang PL sama dengan 63 dikurang NP sama dengan 63. Kesimpulan, A strip 7 strip 6, tanah lempungan. Berikut adalah tabelnya. Selanjutnya jenis D berdasarkan AASTO. Yang kedua, data hasil labor 2 lokasi. Lokasi A dan B, berat sebelum di oven yaitu pada lokasi A 70, pada lokasi B 60, berat setelah di oven pada lokasi A 55, pada lokasi B 45, volume tanah sebelum di oven pada lokasi A 50, pada lokasi B 35, GS pada lokasi A 2,66, GS pada lokasi 2 2,65. Dari dua contoh tanah lokasi A dan B yang akan dipilih untuk sebagai bahan urugan jalan dengan angka pori E sama dengan 0,55. Penyelesaiannya, lokasi A GS sama dengan WS per VS 2,66 sama dengan 55 per VS sama dengan 20,68 cm3. E sama dengan VV per VS 0,55 sama dengan VV per 20,68. Hasilnya 11,374 cm3. VT sama dengan VV tambah VS sama dengan 11,374 ditambah 20,68.
Hasilnya 32,06 cm kubik. Harganya yaitu 40.000 dikali 32,05. Dapatkan 1.282.000. Pada lokasi B, GSWW WS per VS 22,05 sama dengan 45 per VS. VS yaitu 45 dibagi 2,05, hasilnya 45 dikali 2,05, 16,98 cm kubik. E sama dengan VV per VS 0,55 sama dengan VV per 16,98. VV sama dengan 9,34 cm kubik. VT sama dengan VV ditambah VS 9,34 ditambah 16,98, hasilnya 26,32 cm kubik. Harganya yaitu 45.000 dikali 26,32. Hasilnya didapatkan harga 184.400. Jadi kesimpulannya, lokasi B lebih ekonomis dibanding lokasi A. Didapatkan pengujian Senkon 1, kadar airnya yaitu memiliki 3 sampel. Sampel pertama 34,91%, sampel kedua 34,51%, sampel ketiga 33,56%. Kadar air rata-rata yaitu 34,33%. Derajat kepadatan didapatkan 84,26%. Selanjutnya metode Senkon 2. Yang dicari yaitu kadar air yang didapat 34,33, berat isi tanah yaitu 1,6616, derajat kepadatan yaitu 113,68. Didapatkan hasil dari kadar air yaitu 3 sampel. Sampel yang pertama 34,91%, yang kedua 34,51%, sampel yang ketiga 33,56%, dan didapat derajat kejenuhan 85,70%. Berikut hasil uji triaksial di laboratorium. Ini adalah grafiknya, dan didapat sampel yang pertama yaitu 9,8, sampel yang kedua 14,8. Berdasarkan grafik maka nilai kohesinya. Berikut hasil uji geser langsung dari laboratorium dengan ukuran sampel 6 x 6 cm. Didapat sampel yang pertama 0,69166, sampel yang kedua 1,13611, sampel yang ketiga 1,8583. Dan menghitung tegangan normal, sampel yang pertama 0,8277 kg per cm, yang kedua 1,58055, dan sampel ketiga 3,025. Dan cara grafis berikut adalah grafiknya. Dari grafik diperoleh nilai CBR segmen sebesar 33,9%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.